Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi berjudul Just in Time atau JIT dan Activity Based Costing System. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengaku mata kuliah ini, Ibu Rafiqah Lutfillah, yang telah mengizinkan kami melakukan presentasi pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian materi, kita perlu tahu itu apa latar belakang dari Just in Time dan Activity Based Costing System. Nah, dalam dunia bisnis ini, yang semakin kompetitif, perusahaan itu dituntut untuk bekerja lebih efisien dan efektif, terutama dalam mengelola biaya dan proses produksi. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang menghadapi berbagai masalah, seperti tingginya biaya produksi, penumpukan persediaan, serta kurang akuratnya perhitungan biaya produksi profit. Nah, masalah-masalah ini dapat berdampak pada menurunnya keuntungan dan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem yang dapat membantu meningkatkan efisiensi yang akurat, yaitu sistem Just in Time atau JIT dan Activity Based Costing atau yang kita singkat dengan sebutan ABC. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari JIT. Just in Time atau JIT adalah sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang sesuai dengan permintaan dan pada waktu yang tepat. Dalam sistem ini, perusahaan hanya memproduksi pada saat dibutuhkan, sehingga persediaan itu dapat diminimalkan dan pemborosan dapat dikurangi. Nah, JIT juga berfokus pada perbaikan berkelanjutan untuk mencapai biaya produksi yang lebih rendah, produktivitas yang lebih tinggi, kualitas produk yang lebih baik, serta pengiriman yang lebih cepat dan tepat waktu. Dengan demikian, JIT membantu perusahaan menjadi lebih efisien dan kompetitif. Nah, bagaimana contoh penerapan JIT dalam perusahaan? Contoh sederhananya itu kita ambil pada toko roti. Nah, toko roti itu biasanya mampu membuat produk hanya ketika ada pesanan, membeli bahan secukupnya, dan memastikan produk selalu fresh. Keuntungan kita memakai sistem JIT ini adalah yang pertama itu adalah tidak ada stok yang berlebih dan mengurangi pemborosan bahan dan menjaga kualitas produk. Contoh dari toko roti ini menunjukkan bahwa sistem JIT dapat diterapkan tidak hanya di perusahaan besar tapi juga pada usaha kecil, sehingga penumpukan stok atau bahan-bahan yang mendapat merugikan perusahaan itu dapat dikurangi. Nah, selanjutnya adalah konsep sistem JIT atau Just in Time. Dalam penerapannya, JIT itu bertujuan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan menghilangkan pemborosan atau waste. Nah, JIT menggunakan pool system, yaitu produksi dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan dan bukan berdasarkan perkiraan. Selain itu, barang yang sudah diproduksi langsung dikirim sehingga tidak terjadi penumpukan stok di gudang. Nah, dengan sistem ini perusahaan juga dapat meningkatkan perputaran modal karena tidak banyak dana yang tertahan dalam bentuk persediaan. 4. Aspek fundamental. 1. Menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa. Contoh persediaan barang jadi dalam gudang. Dalam JIT, waktu fabrikasi meliputi A. Waktu fabrikase sama dengan waktu proses ditambah waktu inspeksi ditambah waktu pindah ditambah waktu antri. B. Waktu proses, waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversikan bahan baku menjadi barang jadi. C. Waktu inspeksi, lamanya waktu yang dihabiskan untuk memastikan bahan baku produk bermutu tinggi. D. Waktu pindah, waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan produk jadi atau bahan baku dari departemen A ke departemen lainnya. E. Waktu antri, waktu tunggu suatu produk untuk dikerjakan. A2. Komitmen tinggi terhadap mutu. Komitmen ini diperlukan agar dapat mengerjakan sesuatu dengan benar sejak saat pertama, doing things right the first time, sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol. Tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. 3. Upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam efisiensi aktivitas perusahaan. Komitmen ini dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas aktivitas sehingga dapat dihasilkan produk yang bermutu tinggi dan berbiaya rendah. Yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan pemahaman terhadap aktivitas. Komitmen ini untuk mengetahui aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah sedapat mungkin diefisienkan melalui penyederhanaan aktivitas.
Tujuan JIT, tujuan strategi Just in Time adalah meningkatkan laba dan memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara mengeliminasi atau mengurangi persediaan, meningkatkan mutu, mengendalikan aktivitas supaya bisa rendah, sehingga memungkinkan harga jual rendah dan laba meningkat, dan memperbaiki kinerja pengiriman. Elemen JIT yang pertama, jumlah pemasok yang terbatas dalam sistem just in time atau JIT. Jumlah pemasok dibuat terbatas agar perusahaan dapat lebih fokus menjalin hubungan kerjasama yang erat dan berkelanjutan. Pemasok tidak hanya berperan sebagai penjual, tetapi sebagai mitra strategis yang mendukung kelancaran proses produksi. Yang kedua, tingkat persediaan yang minimal. Tingkat persediaan yang minimal dalam sistem JIT berarti perusahaan hanya menyimpan bahan baku dan produk sesuai dengan kebutuhan produksi saat itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya penyimpanan, menghindari penumpukan barang, serta meminimalkan risiko kerusakan atau usang. Yang ketiga, pengurangan setup time dalam sistem JIT adalah upaya untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan dalam mempersiapkan mesin atau proses produksi sebelum kegiatan produksi dimulai. Dengan waktu persiapan yang lebih singkat, perusahaan dapat lebih cepat beralih dari suatu jenis produk ke produk lainnya tanpa harus menghentikan produksi terlalu lama. 4. Kendali mutu terpadu dalam sistem JIT adalah pendekatan pengendalian kualitas yang melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan, mulai dari proses awal hingga produk akhir. Setiap pekerja bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pada setiap tahap produksi sehingga kesalahan dapat segera ditemukan dan diperbaiki. 5. Tenaga kerja yang fleksibel dalam sistem JIT adalah pekerja yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan berbagai jenis tugas atau berpindah antar proses produksi sesuai kebutuhan. Karyawan tidak hanya berfokus pada satu pekerjaan saja, tetapi dilatih untuk memiliki berbagai keterampilan atau multi-skill. Dengan fleksibilitas ini, perusahaan dapat menyesuaikan tenaga kerja dengan perubahan permintaan, mengurangi waktu menganggur, serta meningkatkan efisiensi dan kelancaran proses produksi. Manfaat JIT. 1. Pengurangan persediaan dan biaya penyimpanan seperti efisiensi ruang, pengurangan biaya modal, dan menghindari produk kadaluarsa. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. Yang pertama, deteksi cepat, reduksi scrap, dan umpan balik cepat. Yang ketiga, efisiensi operasional dan pengurangan lead time, pengurangan waktu tunggu, yaitu bisa waktu setup yang lebih cepat, peningkatan produktivitas. Yang keempat, hubungan yang lebih kuat dengan pemasok seperti kemitraan jangka panjang, kepercayaan, dan kolaborasi. Yang kelima, peningkatan fleksibilitas dan layanan pelanggan seperti adaptasi cepat dan respon waktu yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan produksi dalam sistem JIT. Yang pertama ada menghilangkan pemborosan atau eliminate waste. Sasaran utama JIT adalah meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan semua kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk. Pemborosan ini mencakup produk berlebih, waktu tunggu, dan gerakan yang tidak perlu. Yang kedua ada meminimalkan persediaan atau inventory reduction. JIT bertujuan untuk mengurangi tingkat persediaan hingga batas minimal karena persediaan dianggap sebagai biaya yang menutupi masalah dalam proses produksi. Yang ketiga ada perbaikan kualitas secara terus-menerus. JIT menempatkan kualitas sebagai tanggung jawab setiap pekerja, bukan hanya pengawasan kualitas. Tujuannya adalah mencapai tingkat kerusakan nol melalui pengendalian kualitas yang terintegrasi di setiap tahap produksi. Yang keempat, ada perbaikan aliran produk atau continuous flow improvement. Sistem ini berupaya menghilangkan hambatan agar aliran produksi berjalan lancar dan terus-menerus. Penggunaan sistem Kanban sering digunakan untuk memastikan komponen dipasok tepat saat dibutuhkan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang kelima, ada meningkatkan fleksibilitas. Dengan waktu siklus produksi yang lebih pendek dan proses yang lamping, perusahaan dapat melakukan penyesuaian rencana produksi dengan lebih cepat secara keseluruhan. Selanjutnya itu, ada keuntungan JIT. Yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien karena setiap proses kerja tersusun dengan baik, terkoordinir, dan mengurangi kesalahan, sehingga waktu dan tenaga dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya karena adanya efisiensi kerja atau penggunaan teknologi, sehingga kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang. Yang ketiga, ada barang produksi tidak harus dicek, disimpan, atau diretur kembali.
karena kualitas produk sudah terjamin sejak awal proses produksi, sehingga tidak memerlukan penanganan tambahan yang memakan biaya dan waktu. Yang keempat, ada penghematan yang dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Dan penghematan ini juga diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan profil, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan guna menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu ada kelemahan JIT. Yang pertama, sangat bergantung kepada pemasok. Yang dimaksud itu adalah perusahaan menjadi sangat bergantung kepada pemasok karena ketersediaan bahan atau barang sangat ditentukan oleh ketepatan dan keandalan pemasok dalam mengirimkan barang. Jika pemasok mengalami masalah, maka operasional perusahaan juga akan terganggu. Yang kedua, ada rentan terhadap gangguan. Sistem ini rentan terhadap gangguan karena jika terjadi keterlambatan pengiriman, masalah transportasi, atau kendala produksi, maka jalur kerja perusahaan bisa berhenti atau tidak berjalan lancar. Yang ketiga itu ada risiko kehabisan barang stok. Terdapat risiko kehabisan stok karena perusahaan tidak menyimpan persediaan dalam jumlah besar, sehingga jika terjadi lonjakan permintaan secara tiba-tiba, barang yang tersedia bisa tidak mencukupi. Yang keempat, ada tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian activity-based costing. Apa sih activity-based costing? Activity-based costing merupakan metode yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Namun, dari perspektif manajerial, sistem activity-based costing menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, akan tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya, serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk, misalnya pelanggan dan saluran distribusi. Activity-based costing adalah metode penentuan biaya yang menghitung biaya produk atau jasa berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Artinya, setiap biaya itu dikaitkan langsung dengan kegiatan yang benar-benar terjadi. Dalam pendekatan ini, biaya tidak langsung atau overhead tidak dibebankan secara sembarang, melainkan ditelusuri terlebih dahulu ke berbagai aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya seperti produksi, pengemasan, dan pengiriman. Jadi, semua biaya ditelusuri dulu asalnya dari mana. Setiap aktivitas memiliki kumpulan biaya atau cost pool yang kemudian dialokasikan ke produk menggunakan pemicu biaya atau cost driver. Misalnya jumlah jam mesin, jumlah unit yang diproduksi, atau frekuensi pengiriman. Artinya, pembagian biaya didasarkan pada faktor yang menyebabkan biaya itu muncul. Dengan demikian, produk yang menggunakan lebih banyak aktivitas akan menerima beban biaya yang lebih besar. Tujuan activity-based costing. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu menentukan biaya produk secara lebih akurat. Artinya, activity-based costing menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan oleh produk, sehingga hasilnya lebih tepat dibanding metode tradisional. Poin yang kedua, mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Artinya, membantu perusahaan mengetahui aktivitas yang tidak memberikan manfaat, sehingga bisa dikurangi atau dihilangkan. Poin yang ketiga, membantu pengambilan keputusan manajemen. Artinya, informasi biaya yang detail membantu dalam menentukan harga jual, strategi produksi, hingga pengendalian biaya. Dan yang terakhir, poin keempat, mengendalikan dan menekan biaya. Activity-based costing. Artinya, membantu perusahaan fokus pada aktivitas yang memicu biaya tinggi sehingga bisa dilakukan penghematan. Selanjutnya, manfaat activity-based costing. Misalnya yang pertama, memudahkan pengambilan keputusan. Artinya, perhitungan biaya pengeluaran berdasarkan kegiatan produksi dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis di kemudian hari. Pasalnya, activity-based costing mengharuskan pencatatan biaya pengeluaran secara lengkap. Artinya, semua biaya dicatat dengan jelas, sehingga dengan begitu perhitungan pun menjadi lebih detail dan tidak asal-asalan. Poin yang kedua, membantu pengembangan produk. Hasil hitungan dari biaya pengeluaran dalam activity-based costing bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembuatan produk. Artinya, perusahaan bisa mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Jadi, alokasi biaya pengeluaran yang sudah pernah diterapkan bisa digunakan lagi untuk rekayasa ulang produk atau pengembangan produk agar lebih baik.
Poin yang ketiga, mampu bersaing dengan kompetitor bisnis. Penentuan biaya pengeluaran dengan sistem activity-based costing dapat meningkatkan kemampuan saing perusahaan dengan kompetitor. Jadi, pencatatan biaya pengeluaran yang didasarkan pada kegiatan usaha ini dapat membuat harga jual produk menjadi lebih tepat dan bersaing di pasar. Contoh penerapan metode activity-based costing, misalnya kita membuat kue dengan bahan baku seperti tepung, gula, dan telur. Dengan metode activity-based costing, biaya tidak dihitung secara langsung saja, tetapi dibagi berdasarkan setiap aktivitas yang dilakukan. Di sini aktivitasnya terdiri dari membuat adonan, memanggang, dan menghias kue dan mengemas. Setiap aktivitas tersebut memiliki biaya masing-masing, misalnya biaya listrik saat memanggang, tenaga saat menghias, dan biaya kemasan. Dengan menggunakan activity-based costing, kita bisa mengetahui total biaya produk secara lebih akurat, karena semua aktivitas diperhitungkan. Jadi, harga jual kue tidak ditentukan secara asal, tetapi berdasarkan total biaya dari seluruh aktivitas yang dilakukan. Baiklah teman-teman semuanya, dari seluruh materi yang telah rekan-rekan saya jabarkan, dapat kita simpulkan bahwa just in time itu adalah sistem produksi yang berfokus pada efisiensi dengan memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan dan waktu permintaan, sehingga mampu mengurangi persediaan dan pemborosan. JIT juga menekankan kualitas tinggi, perbaikan berkelanjutan, serta hubungan yang kuat dengan pemasok untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan mempercepat pengiriman. Nah, sementara itu, Activity Based Costing System atau ABC itu merupakan metode penentuan biaya yang menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang kita lakukan, sehingga menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat. ABC juga membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, sehingganya perusahaan itu dapat bersaing secara layak di pasar. Baiklah, demikian presentasi kami pada hari ini. Bila ada kesalahan kata maupun materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum.